Saya aja yang notabene di akademisi mencoba untuk kurikulum terakhir kurikulum 2019. Saya ini harus bagaimana untuk mendesain mahasiswa, lulusan mahasiswa itu seperti apa. Saya juga sekarang masih mencoba mendesainnya. Jadi saya kira untuk progresnya ya masih membagongkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke literasi gencar baca season 2. Dalam literasi obrolan kita tadi semakin menarik ya Mas. Ya, siap. Ini perlu ada tambahan ini. Nah iya, ini Mas Arif ini kan Cakmu kan banyak perjalanan Iya. di dalam dunia literasi. Kita ingin tahu ini Cakmu ini apa sih yang belum tercapai dalam perjalanan di literasi ini? Oke ya, terkait dengan capaian-capaian yang belum bisa terrealisasi, saya ingin banget di lingkungan saya, khususnya di Desa Banjaran, di Dukuh Sendang Sari, ada sebuah taman baca yang di situ bisa berjalan sustain, ya, bisa berjalan berlanjut, ada sustainability, ada keberlanjutan, sehingga ada semacam ikon bahwasanya Dukuh di Sendang Sari itu adalah dukuh literasi gitu. Jadi adik-adik yang mungkin di luar dari jam-jam sekolah, adik-adik bisa menuju ke taman baca Gencar Baca untuk review pelajaran, untuk menambah ilmu, ya mungkin ilmu-ilmu yang tidak diberikan di bangku sekolah itu terbantu dengan ini. Karena saya melihat ke depan itu tidak hanya IQ anak peserta didik, tetapi bagaimana soft skill dari adik-adik di masa depan itu yang dibutuhkan. Itu sih yang saya pingin banget, dan mohon bantuannya semuanya, support dari para penonton dan juga support dari tim kita dari Gencar Baca untuk mewujudkan TBM Gencar Baca yang solid. Mungkin seperti itu sih. Mas D, ada pertanyaan yang lebih ekstrim. Lebih ekstrim ya. Perlu. Ini untuk metode sendiri ya Cakmu ya. Apa sih yang menurut Cakmu itu bisa membuat daya tarik adik-adik kita untuk mencoba atau mengenal literasi itu ternyata kok asik? Oke. Ya, basis dari bagaimana kita untuk mengembangkan literasi ya, taman baca itu menarik, itu ada di kuncinya pertama dari tim internal sendiri, tim pengelolanya, terus kemudian adalah inovasi, dan selanjutnya ada di kebutuhan. Jadi 3 ini menurut saya yang merupakan pokok bagaimana TBM ini bisa berjalan dengan baik. Pertama terkait dengan tim ya, bagaimana kesolidan tim saling support gitu ya, ketika ada strength atau kemampuan yang kemampuan lebih di antara lain ya bisa saling sharing gitu. Jadi istilahnya saling kontribusi. Ya, saling kontribusi, saling melengkapi. Nah itu. Jadi kekurangan dari A bisa dilengkapi dengan dilengkapi dari strength atau kemampuan dari pihak lain. Itu satu. Terus kemudian inovasi. Ya, tetap siapapun apapun program, kalau tidak ada inovasi pasti dia akan stuck dan pasti lambat laun akan redup sampai juga mati. Makanya kalau tidak ada inovasi, program atau apapun itu nggak akan jalan. Baik itu ketika kita bicara bisnis juga seperti itu. Kita berbisnis ya, harus ada inovasi. Kalau nggak ada inovasi ya akan redup dan bahkan sampai mati. Ya. Karena sejatinya itu perubahan adalah fakta. Iya. Setuju sekali Mas Day kalau ngomongin masalah perubahan ya. Dulu mungkin
kalau literasi diterjemahkan sebagai baca buku aja, ya kita udah ketinggalan. Iya. Mungkin dari dulu udah emang nggak ada ya. Iya. Tapi sekarang kan kita harus tahu bagaimana literasi itu bisa dijangkau melalui media sosial juga bisa. Sampai kegiatan-kegiatan kesenian juga termasuk literasi. Iya, itu saya sepakat dengan itu, Mas. Terus kalau untuk Cakmo sendiri melihat TBM yang pasif itu gimana itu? Cara agar bergairah kembali anak-anak ini ada enggak tips-tips untuk para pengurus TBM ini agar lebih bangkit kan gitu? Iya. Karena untuk membangkitkan semangat itu tidak hanya dari person to person ya. Bagaimana komunitas yang ada di sekitar itu bisa ayo bareng-bareng bangkit. Jadi kalau dari kacamata saya melihat bahwasanya bagaimana dari komunitas ini bisa berjejaring dengan komunitas-komunitas lain dan diintegrasikan dengan inovasi. Oh ya, mungkin salah satu anggota mempunyai channel atau kenalan di bidang katakanlah di di pemerintahan gitu. Ya, kita bisa mengkoneksikan antara TBM yang ada dengan pemerintah setempat. Jadi rekognisi atau pengenalan itu ada. Dan wah, ternyata enak, ternyata TBM ini bisa tumbuh loh. Ternyata TBM ini bisa lebih baik lagi dengan adanya kerjasama dengan yang lain-lainnya. Itu baik itu sektor eksternal ataupun juga bisa kerjasama dengan lintas TBM. Jadi di Jepara sendiri sudah ada perkumpulan namanya Rumah Literasi Jepara. Mungkin itu bisa jadikan komunitas ya, rumah bareng-bareng bagaimana problematika yang ada di TBM itu bisa terselesaikan dengan saling sharing ya, silaturahmi seperti itu sih. Untuk view ke depan ini Cakmo, seandainya ini Cakmo, ini misalnya TBM ini saling bersatu, misalnya kita nih gabung jadi satu, saling saling support, saling berbagi, terus inovatif, terus kreativitasnya kita bareng-bareng gitu kan Cakmo. Menurut Cakmo ini bisa nggak literatur di Indonesia ini? Saya yakin ya. Ya, saya yakin bisa ya. Kalau saya melihat dari Jepara sendiri ada rumah literasi Jepara ini, saya melihat ada semacam tunas untuk lebih tumbuh gitu ya, yang akan menasional ya. Saya yakin untuk di perkembangan literasi di Indonesia ini sistemnya dari akar ke atas ya, dari bawah ke atas. Jadi dari akar masyarakat, terus kemudian adanya rekognisi, adanya pengakuan dari yang lain, akan menasional. Saya melihatnya sih seperti itu. Kalau dari pemerintah sendiri Cakmo, dari pemerintah ini. Maaf pemerintah. Kalau dari pemerintah sendiri nih ada enggak Cakmo? Kayak greget gitu loh Cakmo. Kalau dari pemerintah sendiri, khususnya yang saya lihat di Kabupaten Jepara ya, alhamdulillah sudah ada ya dari pihak perpustakaan Kabupaten Caira ya, Kabupaten Jepara sudah mencoba menginisiasi, sudah menjemput bola menuju ke TBM yang ada di Jepara untuk merangkul bersama. Namun tidak hanya itu sih. Ketika kita sudah didata, kita ada di daftar mereka ya, kita harus dirangkul dan kita berkegiatan bersama. Tidak hanya dirangkul terus habis itu yuk ngobrol, dibiarkan. Nah, itu ya mungkin saran untuk para pemangku kebijakan yang ada di atas, mencoba untuk mengaktifkan ini loh, sudah ada perkumpulan baik yang sesuai dengan visi misi daerah, yuk kita blow up, kita kembangkan, kita realisasikan. Saya sih melihatnya seperti itu. Salah satunya mungkin diberikan sebuah program atau event ya. Iya, setuju sekali. Ada event tahunan mungkin ya, di mana itu bisa
melibatkan seluruh taman baca yang ada di daerah. Jepara, ya. Untuk sementara sih Jepara. kita fokuskan dulu di Jepara gitu. Mungkin saya melihatnya seperti itu. Dari Jepara dulu ya, mewujudkan Jepara kota literasi gitu kan. Kalau pengalaman Cak Muh ini, adakah kota lain yang konektivitasnya dengan pemerintah itu sudah berjalan solid? Sejauh ini saya belum melihat ya. Saya belum begitu melihat daerah-daerah yang ada kerjasama solid antara Pemerintah. TBM dengan pemerintah. Nah ini mungkin ya harapannya untuk kedepannya ada sumbangsih juga dari pemerintah, dan kami ya teman-teman TBM siap untuk mensupport, dan ini pun juga tujuan untuk membangkitkan masyarakat dan ya sesuai dengan visi misi Indonesia. Ya kalau Jepara itu bisa, berarti mungkin Jepara yang pertama kali ya. Misalkan itu konektivitas dengan pemerintah Jepara itu bisa, kemungkinan besar itu Ya, Jepara ya yang ya pertama. amin. Ya semoga saja itu, karena sejauh sepengetahuan saya belum belum berjalan seperti itu. Menurut Cakmu itu kendalanya apa sih, Cak? Kok misalnya Wah, ini pemerintah ekstrim ini. pemerintah sama TBM ini kendalanya ini apa karena pemerintah ini punya Dikbud atau punya wadah sendiri, sementara TBM punya wadah sendiri, atau gimana? Saya melihat ini karena di level pemerintah itu ya secara institusional, secara formal, jadi mereka mungkin terbatasi dengan aturan-aturan yang ada di atasnya, mungkin seperti itu. Ataupun kemungkinan yang lain adalah kurangnya inovasi dari pemerintah untuk menggait kemudian bagaimana mengembangkan yang sudah ada, seperti itu. Ini menurut saya loh, Cak. Oh iya, silakan. Menurut saya Ini kan, kalau pertanyaan saya ini lebih ekstrim mungkin. menurut saya kan gini sih, Cak. Ya. TBM ini kan sukarela ya. Oke. Ini yang bermain di TBM atau pengurusnya TBM ini kan rata-rata kan sukarelawan kan. Kan seharusnya lebih mudah karena mereka ini benar-benar sangat sukarela untuk bekerja kan gitu sih. Nah, pemerintah untuk bergandengan sama-sama dengan TBM ini kan seharusnya kan tinggal ngajak kan gitu. Tinggal blow up, yang jalan tetap relawan ya. Nah, relawan ini kan bener-bener rela, sangat relawan. Ya, saya melihatnya seperti itu. Ini ada semacam opportunity atau kesempatan besar bagi pemerintah ya, khususnya perpustakaan, mungkin perpustakaan baik itu nasional atau daerah untuk menggait ini. Nah, kira-kira apa? Ya, ini tergantung dari inovasi. Saya kembali lagi ke inovasi dari masing-masing perpustakaan. Berarti yang mengelola itu pemangku ya. kebijakan juga gitu Iya. harus tahu gitu ya, Cak ya. Iya, itu. Kalau saya sendiri seperti ini, Cak. Seharusnya ini kalau dari sudut pandang saya kan, harusnya itu siapa sih yang bertanggung jawab tentang pentingnya literasi itu? Ini sudut Apakah pandang dari, musisi, dari kalau dari kementerian ya secara nasional itu apakah Menteri Pendidikan atau apa? Seharusnya menurut Cak Muh. Oke, kalau menurut saya ini adalah tugas bersama. Tugas bersama, cuman dititik beratkan pada pemangku-pemangku kebijakan. Ya, notabene di sini adalah pemerintah. Tapi aslinya semua harus berkontribusi, harus ikut andil dalam mengembangkan literasi ini, membumikan atau bisa membudayakan budaya literasi seperti ini. Jadi tidak melulu ini tanggung jawab pemerintah terus kemudian kita diam. cukup gini. Tidak demikian. Tapi bagaimana? Ini adalah bagian dari saya. Ya, ini juga ketika kita ngomong lebih lanjut bisa dikaitkan dengan civilization atau peradaban. Ya. Jadi peradaban itu dimulai dari peradaban dari grassroots atau masyarakat umum, masyarakat paling bawah. Saya melihatnya seperti itu. Jadi tidak melulu masalah pendidikan, masalah literasi ini ada pemerintah. Ya. Jadi saya mencoba untuk balance aja sih. Bagaimana kita yuk bareng-bareng kita
sebagai warga negara kita berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi. Mungkin seperti Maksimalnya itu. bisa mencerdaskan kan. Ini sebagai contoh untuk penggiat literasi nih Cak Mo. Ya. Negara mungkin yang sudah pernah berhasil untuk literasi ini negara Oke. apa saja misalnya? Saya melihat Cak, Finlandia ya. Finlandia. Karena di situ sudah dirankingkan bahwa di sana adalah pendidikan nomor 1 di dunia. Finlandia ya. Cak. Jadi saya melihat di sana bahwasanya kurikulum ataupun apa terkait dengan pendidikan mereka sudah membebaskan ke siswa-siswanya, tidak terstruktur. Kalau di Indonesia sendiri itu yang menjadi yang disayangkan di Indonesia adalah ketika beda kepemimpinan, beda kurikulum, beda tujuan pendidikan. Nah, kalau kita ngomong lebih lanjut lagi terkait dengan pendidikan Indonesia, mungkin ya sering gonta-ganti kurikulum. Nah, kalau sekarang ya mungkin dari catur bulan menjadi semester seperti itu kan. Nah, seperti itu. Dan saya melihat sekarang itu ada tujuan pemerintah khususnya di Kementerian Pendidikan itu bagaimana menciptakan sumber daya yang siap untuk kerja. Ya, tidak ada salahnya untuk menyiapkan SDM yang siap kerja, tetapi ya kita harus lihat kembali ke tujuan dari pendidikan, di mana pendidikan mencerdaskan bangsa, yaitu dari segi keilmuan dia bisa memang mempunyai kecakapan keilmuan tertentu. Tapi kalau dikategorikan untuk lulusan yang cakap dan kemudian bisa untuk bekerja, saya kira ini menjadi catatan khusus untuk di Kementerian Pendidikan sih, saya melihatnya. Jadi PR. Ya, kok melulu apa sih? Kok yang di ganda-gadang itu lulusan siap kerja. Padahal ya lebih dari itu. Kalau menuntut ilmu ya ilmu itu yang harus karena ketika mempunyai ilmu, mempunyai kecakapan pekerjaan akan datang. Iya, akademisi, kemudian ya rezeki akan datang. Berarti itu nanti lebih ke sistem ya, Cak. Sistemnya yang harus dirubah. Misalnya sistem dari pemerintah ini yang tadi yang dibilang sama Cak Mo hanya untuk supaya bisa bekerja kan gitu. Lulusan ini bisa bekerja kan gitu sih, Cak Mo. Sistemnya mungkin harus dirubah atau gimana, Cak Mo? Nah, kalau untuk mengarah ke sana saya gini sih, pinginnya ada semacam roadmap tujuan dari pendidikan di Indonesia yang memang benar-benar terstruktur, bukan hanya setiap ganti pemimpin ganti kebijakan. Ini para akademisi baik itu siswa, mahasiswa, guru, semua yang berkecimpung di akademik ini bingung harus menyesuaikan mulai dari sistem kurikulum A, kurikulum B. Kita menyesuaikan lagi, yang ini belum stuck, belum selesai, belum benar-benar berdiri, ganti lagi. Nah, kami ya, saya selaku pendidik juga bingung seperti apa itu. Nek Cak Mo bingung, pendidik kita gimana? Apalagi kita ya. Apalagi yang penggiat literasi. Tambah mumet Mas. Mas D, ada pertanyaan enggak buat Cak Mo? Ya, tadi membahas sedikit tentang kurikulum yang ada di Indonesia. Sebenarnya kan memang capaian-capaian itu kan harus dengan konsistensi ya. Iya. Sedangkan saya sendiri melihat sebenarnya apa sih konsistensi di Indonesia ini kan memang secara gambaran juga kan memang kita masih bertanya-tanya. Karena itu dari tahun ke tahun, dari pemerintahan ke pemerintahan lain yang saya lihat memang seperti itu. Nah, ini menurut Cak Mo, progres pemerintah itu tentang ini itu seperti apa sih? Apa memang harus ini menjadi sebuah tradisi? Kan jelek juga kan untuk pendidikan kita kalau ini sampai menjadi tradisi. Harusnya memang perubahan itu jelek buruknya itu kan harus ada capaiannya dulu. Kita mencoba kurikulum ini
apalagi tercapai, berjalan saja belum sampai selesai kan harus dirubah lagi. Nah ini menurut Cak Mo itu progres untuk kurikulum itu seperti apa sih? Nah saya juga masih bingung juga ya untuk progres dari pendidikannya seperti apa. Saya aja yang notabene di akademisi mencoba untuk kurikulum terakhir, kurikulum 2019, saya ini harus bagaimana untuk mendesain mahasiswa, lulusan mahasiswa itu seperti apa. Saya juga sekarang masih mencoba mendesainnya. Jadi saya kira untuk progresnya ya masih membagongkan kalau orang-orang. Karena mungkin gini ya Cak Mo ya. Cak Mo mungkin lulusan di kurikulum seperti ini. Nah, ternyata akademisi sekarang pakai kurikulum ya. Kembali ke pengajar juga bingung ya. Iya. Prakteknya mungkin dulu saya lulus itu dengan program kerja yang seperti ini. Saya ya mau tidak mau harus juga belajar baru kan seperti itu. Ya itu yang menjadi itu problem besar sebenarnya. Tantangan besar bagi para akademisi untuk bagaimana menyesuaikan diri di setiap era kepemimpinannya. Apalagi ini mungkin ya 2024 nih berubah lagi. Iya, ini ya jadi aduh, ya gimana lagi ya. Apa mungkin seperti ini ya? Mungkin dari penggerak literasi ini punya kurikulum sendiri. Kan nggak masalah kan. Secara formal kan memang kita tidak formal. Mungkin kita punya inovasi. Siapa tahu bisa mewujudkan sesuatu kan seperti itu ya. Ya menurut Cak Mo, apa kita harus mementingkan untuk penggerak literasi ini berkumpul membuat sebuah kurikulum sendiri untuk konsistensi minimal di daerahnya masing-masing dulu seperti itu. Ide seperti itu bagus banget, tetapi kita harus lihat dari potensi masing-masing TBM. Nah, kurikulum itu bisa ketika potensi-potensi yang ada di TBM itu sama. Nah, ketika misal nih dari TBM A mempunyai potensi di bidang dolanan anak misalnya. Nah, ya silahkan untuk mengembangkan itu. Jadi batasan-batasan untuk kurikulum mungkin bisa dibebaskan aja sih. Menurut saya seperti itu. Jadi biarlah mereka daerah-daerah itu berkembang sesuai dengan karakteristik dari daerahnya, tergantung dari TBM-nya. Kalau saya seperti itu. Tapi muaranya tetap satu untuk kemajuan Indonesia. Kasih aplaus dulu dong. Bulan kita hari ini. Ini buat teman-teman yang belum pernah mendatangkan Cak Mo, silahkan datangkan. Ini harus daging semua ini. Percakapan daging. Banyak Jadi kembali lagi Cak Mo. Kembali lagi ke TBM. Oke, sip. Gencar baca ini. Oke. Untuk Cak Mo ada enggak tips untuk gencar baca ini agar lebih maju, lebih bisa minimal bisa konsisten seperti yang diharapkan sama Cak Mo. Ya, kami ya, karena saya juga tergabung dalam bagian dari Gencar Baca ya. Saya ingin kesulitan dari tim dan kita juga terbuka untuk siapapun yang ada di daerah ya. Daerah di Dukuh Sendang Sari Banjaran ini untuk ya welcome untuk teman-teman yang mempunyai passion, mempunyai ketertarikan untuk mendedikasikan dirinya tergabung dalam Gencar Baca dalam rangka untuk mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, yang lebih tercerahkan ya silahkan bergabung. Jadi saran saya dengan itu kesulitan tim satu, terus kemudian banyak jejaring itu yang membuat Gencar Baca lebih gencar lagi dan bisa go nasional bahkan internasional. Itu kreatifnya apa saja ya Cak Mo ya? Iya. Nggak harus orang cerdas ya. Enggak harus. Budaya bisa musik bisa. Berbagai apapun itu sebenarnya banyak ya. Kalau untuk mengingat dolanan anak. Oke. Kan sekarang hampir tidak ada untuk di lingkungan Sendang Sari seperti itu. Nah ini misalkan dari teman-teman yang mungkin
hanya ingin gabung hanya untuk mengingatkan dolanan lawas seperti singkongan. Ini kan nggak harus orang-orang yang punya notabene pengalaman di bidang Singkongan. enggak di bidang pendidikan atau harus orang cerdas atau berdasarkan sarjana. Enggak harus. Ayo ikut kita gabung terus mengingatkan masa kecil kita, mainan yang sudah sekarang hampir hilang. Dibilang hampir memang udah hilang kan seperti itu. Iya, itu Tapi bisa jadi. anu loh Mas Dim, setiap permainan Hmm. lawas itu mengandung ini loh, edukasi loh. Ya Sebenarnya terutamanya jangan itu kebersamaan. Iya, ada. Di situ ada nilai-nilai positif yang untuk anak-anak ini langsung. Jadi dia ini langsung praktek di lapangan kan gitu. Betul enggak Cak? Setuju sekali saya ketika misalnya ya katakanlah yang disampaikan Mas Day tadi tentang dolanan anak, bagaimana kita recalling atau mengingat kembali tentang dolanan-dolanan yang di situ ada nilai-nilai ya, nilai-nilai yang bisa terkandung baik itu kebersamaan atau nilai-nilai filosofis yang lain itu bisa praktekkan melalui dolanan anak. Ya karena kita lihat anak-anak sekarang ya lebih sibuk dengan gadgetsnya ya, individualistiknya itu muncul. Nah, bagaimana anak-anak itu bisa terangkul kembali, yuk bersama-sama, yuk kita berinteraksi secara real. Mungkin seperti itu sih. Siklus, kembali lagi ke siklus ya saya. Siklus kan peristiwanya berulang-ulang, pelakunya berbeda-beda kan gitu kan, siklus kembali. Seperti namanya regenerasi. Dan itu juga mungkin sebagai salah satu kekayaan kita kekayaan non benda. Jadi jangan sampai misalnya kita ngomongin dolanan anak, jangan sampai dolanan anak itu sebagai cerita aja di kemudian hari. Dulu loh ada singkongan. Nah, kan pastinya anak-anak kalau faktanya hilang malah jadinya bukan cerita tapi dongeng. Nah, malah jadi itu kan sangat disayangkan sekali. Padahal itu cerita fakta menjadi dongeng kan bisa fiktif. Iya, setuju sekali saya. Oke, Cakmu, terima kasih. Hapus dulu ini buat Cakmu, terima kasih sudah hadir di Gencar Baca, di literasi kita. Semoga literasi Gencar Baca lebih baik. Amin ya. Terus Cakmu jangan selingkuh lagi. Kontribusinya lebih gitu. Iya. Siap. Ya, diciprati sithik-sithik Gencar Baca iki Cakmu. Semoga teman-teman di Gencar Baca ini dari pengurusnya semangat ya, lebih bangkit lagi dengan hadirnya Cak Moh di Gencar Baca ini, menambah daya dobrak gitu kan Mas D. Masyarakat jadi ikut peduli. Oke Mas D. Terima kasih juga Cak Moh hadirnya di sini. Kita mau ngomong apa lagi nih Cak Moh? Mungkin ya silakan, kira-kira mau ngobrolin. Kalau ngomongnya itu kalau dengan Cak Moh menurut saya itu panjang sekali. Jadi ya mungkin ada season lain lah. Oke, ya. Bisa lanjutkan ke season lain. Karena Cak Moh ini kan orang sibuk ya. Kita berikan waktu untuk Cak Moh mungkin membagi waktunya, karena ini Cak Moh ini sebenarnya ada schedule. Jadi mungkin kita harus selesai dulu ya. Kemungkinan kita bisa sambung dengan Cak Moh di lain waktu. Oke. Itu Mas Adi. Oke. Kita tutup saja, oke? Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.